Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Negara kelas C dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini kami membuat video edukasi mengenai makna demokrasi berdasarkan ideologi komunis dari beberapa jurnal maupun buku yang telah kami cari. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Azizah Nur Zakiyah dengan NIM 1312500-135. Perkenalkan, saya Alicia Chandra Madani dari kelompok 4 dengan NIM 13125000134 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Abdillah Teguh Imani Santoso dari kelompok 4 dengan NIM 13215000146. Perkenalkan, nama saya Eriko Primayuda dengan NIM 1312500-142. Perkenalkan, nama saya Michael dari kelas C dengan NIM 1312500-130. Dikutip dari buku yang berjudul Negara dan Revolusi karya dari W.I. Lenin, bahwa berdasarkan ideologi komunis, demokrasi tidak dipahami sebagai sistem yang netral atau universal, melainkan selalu bersifat kelas. Artinya, demokrasi mencerminkan kepentingan kelas yang berkuasa secara ekonomi. Dalam masyarakat kapitalis, demokrasi yang biasanya disebut demokrasi modern atau demokrasi perwakilan sejatinya adalah demokrasi borjuis, yaitu alat kekuasaan kelas borjuasi untuk mempertahankan dominasinya atas kaum proletar. Lenin menegaskan bahwa negara yang termasuk negara demokrasi pada hakikatnya adalah alat penindasan kelas. Demokrasi borjuis hanya memberikan kebebasan formal, sementara secara substansial tetap melanggengkan penindasan terhadap kelas pekerja. Lenin menulis bahwa negara perwakilan modern merupakan instrumen kapital untuk mengeksploitasi buruh. Dengan demikian, demokrasi dalam kapitalisme tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat banyak, melainkan menjamin kepentingan pemilik modal. Dalam ideologi komunis, demokrasi sejati baru terwujud melalui kediktatoran proletariat, yaitu kekuasaan politik kelas pekerja setelah revolusi. Bentuk demokrasi ini bukan demokrasi liberal parlementer, melainkan demokrasi bagi mayoritas rakyat atau kaum proletar, sekaligus pembatasan demokrasi bagi kelas penindas atau borjuasi. Lenin menekankan bahwa negara proletar tetap merupakan alat penindasan, tetapi arahnya berbalik. Dalam masyarakat komunis yang lebih tinggi, ketika kelas-kelas sosial telah lenyap, negara dan demokrasi itu sendiri sudah tidak lagi diperlukan. Demokrasi sebagai bentuk negara akan ikut menghilang seiring lenyapnya penindasan kelas. Berdasarkan buku yang berjudul Membedah Demokrasi, Sejarah Konsep dan Implementasinya di Indonesia, karya Sunarso, demokrasi dalam ideologi komunis memiliki makna yang mendasar dari demokrasi konstitusional liberal. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa dalam tradisi pemikiran politik modern terdapat dua arus besar demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang mendasarkan diri pada komunisme. Dalam ideologi komunis, demokrasi dimaknai sebagai alat perjuangan kelas, bukan sebagai mekanisme kompetisi politik bebas. Demokrasi tidak dipahami sebagai pluralisme kepentingan, melainkan sebagai kekuasaan politik kelas pekerja atau proletariat untuk menumbangkan dominasi kelas borjuis. Oleh karena itu, demokrasi komunis sering disebut sebagai demokrasi rakyat, yaitu kekuasaan yang dijalankan atas nama rakyat pekerja. Sunarso menjelaskan bahwa demokrasi komunisme menolak prinsip demokrasi liberal seperti multipartai, oposisi politik, dan kompetisi kekuasaan. Demokrasi liberal dianggap hanya menguntungkan kelas pemilik modal dan melanggengkan ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, sistem komunis menempatkan satu ideologi dan satu partai sebagai representasi kepentingan seluruh rakyat. Dalam ideologi komunis, demokrasi
tidak dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen revolusi untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Negara demokratis versi komunis berfungsi sebagai alat transisi menuju masyarakat komunis, di mana pada akhirnya negara dan juga demokrasi itu sendiri akan layu dengan sendirinya setelah ketimpangan kelas hilang. Buku ini juga menegaskan bahwa dalam praktiknya demokrasi komunis cenderung bersifat sentralistik dan juga otoriter karena kekuasaan dipusatkan pada elit partai yang mengklaim bertindak atas nama rakyat. Partisipasi rakyat tidak diwujudkan melalui pemilu kompetitif, melainkan melalui pemilu mobilisasi massa yang dikendalikan oleh negara. Menurut ideologi komunis dalam konteks PKI sebagaimana dijelaskan dalam e-book yang berjudul Menempuh Jalan Rakyat Karya dari D.NID, demokrasi dimaknai sebagai demokrasi rakyat, yaitu sistem kekuasaan yang benar-benar berada di tangan rakyat pekerja, bukan demokrasi formal yang hanya menguntungkan kaum pemilik modal atau kaum imperialis. Demokrasi tidak dipahami sebatas pemilihan umum atau kebebasan prosedural, melainkan alat perjuangan untuk membebaskan rakyat dari penindasan kapitalisme, imperialisme, dan feodalisme, serta untuk mewujudkan keadilan sosial. Sistem demokrasi yang dikehendaki PKI ialah sistem demokrasi yang dilaksanakan kepada rakyat untuk rakyat, bukan demokrasi yang diberikan kepada rakyat dan tidak diberikan kepada kaum presioner. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi komunis bersifat kelas, yakni berpihak kepada rakyat mayoritas dan tidak netral terhadap golongan penindasan. Demokrasi rakyat bukanlah demokrasi untuk kaum modal atau kaum imperialis, melainkan demokrasi untuk kaum buruh, kaum tani, dan seluruh rakyat yang tertindas. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi dalam ideologi komunis. Jadi, di dalam ideologi komunis, demokrasi dipahami bukan sebagai sistem politik yang menekankan kebebasan individu, persaingan partai, ataupun mekanisme parlementer, melainkan sebagai kekuasaan rakyat yang dijalankan secara kolektif oleh para kelas pekerja atau disebut proletariat. Demokrasi komunis berangkat dari keyakinan bahwa ketidakadilan sosial lahir dari sistem kapitalisme dan kepemilikan pribadi yang menciptakan kelas penindas atau bourgeois dan kelas tertindas atau proletar. Oleh karena itu, demokrasi menurut komunisme bertujuan untuk menghapus perbedaan kelas sosial dan mewujudkan kesetaraan sosial dalam bidang ekonomi, sosial, atau juga bidang politik. Dalam sistem ini, seluruh warga negara dipandang setara, memiliki hak dan kewajiban yang sama antar warga negara, dan tidak ada ruang bagi dominasi individu atau suatu kelompok tertentu atas yang lain, atas warga yang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, komunisme menolak konsep demokrasi liberal. Sebaliknya, diterapkan di diktator proletariat, yaitu kekuasaan politik yang dipegang oleh kelas pekerja sebagai bentuk demokrasi kelas mayoritas. Diktator proletariat bukan dimaknai sebagai tirani personal, melainkan sebagai alat revolusioner.
untuk menghancurkan kekuasaan bourgeois atau kelas penindas dan menata kembali struktur masyarakat menuju masyarakat tanpa kelas. Dalam demokrasi komunis, hak milik pribadi atas alat produksi dihapuskan dan dialihkan kepemilikannya menjadi kepemilikan negara, tetapi tetap atas nama rakyat. Negara berperan sebagai alat sementara untuk menjaga kepentingan kolektif proletariat. Ketika tujuan komunisme tercapai, yaitu masyarakat tanpa kelas dan tanpa penindasan, maka negara, kekuasaan politik, dan paksaan akan menghilang dengan sendirinya. Dengan demikian, demokrasi menurut ideologi komunisme menekankan keadilan sosial, kesetaraan kolektif, dan kepentingan bersama, bukan suatu kebebasan individu ataupun kelompok, atau juga suatu partisipasi politik dalam artian demokrasi yang lebih modern atau yang lebih maju. Di sini saya akan menjelaskan makna demokrasi dalam ideologi komunis. Demokrasi tidak dapat dipahami seperti demokrasi liberal yang menekankan pemilu, partai, dan kebebasan individu. Demokrasi dilihat sebagai alat perjuangan kelas, khususnya untuk membebaskan kaum pekerja dari penindasan dan ketimpangan yang diciptakan oleh kapitalisme. Menurut pemikiran Karl Marx, demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan cara sementara untuk menuju masyarakat tanpa kelas. Demokrasi dianggap bermakna hanya jika benar-benar memberikan kekuasaan kepada kelas pekerja dan menciptakan keadilan sosial, bukan sekedar pemberian hak memilih secara formal. Komunisme menilai demokrasi di negara kapitalis sebagai demokrasi semu, karena meskipun semua orang tampak punya hak yang sama, kekuasaan nyata tetap dikuasai oleh kaum pemilik modal. Oleh sebab itu, demokrasi dianggap sah bila kekuasaan berada di tangan proletariat. Pluralisme politik dan kepentingan individu tidak diutamakan. Yang lebih penting adalah kehendak bersama dan kesatuan perjuangan kelas pekerja. Demokrasi dijalankan melalui musyawarah internal yang disiplin dan menjaga tujuan bersama. Singkatnya, demokrasi dalam ideologi komunis adalah demokrasi yang bersifat kolektif, berorientasi pada keadilan sosial, dan digunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menuju sosialisme dan akhirnya komunisme. Sekian dari saya, Michael. Terima kasih. Stop!